Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan fiksi Indonesia pada tahun 1920 sampai 2000. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Susi Susanti, Raden Ayu Rumur, Mai Anneke Putri, dan Anissa Maulida Zarani. Materi yang akan dijelaskan pada hari ini adalah yang pertama, karakteristik prosa fiksi periode 1920 sampai 2000 akan dijelaskan oleh Mai Anneke. Yang kedua, perkembangan dinamika sosial pada periode 1920 sampai 2000 akan dijelaskan oleh Susi Susanti dan Raden. Yang ketiga, gambaran tokoh perempuan periode 1920 sampai 2000 atau kajian feminisme akan dijelaskan oleh Anissa Maulida. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mai Anneke Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Anneke Putri akan menjelaskan pada bagian A, karakteristik prosa fiksi periode 1920 sampai 2000. Yang pertama, karakteristik prosa fiksi periode 1920 yaitu A. Menggambarkan tema pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, soal pertentangan adat, kawin paksa, permaduan, dan lain-lain. B. Soal kebangsaan, belum mengemuka sehingga masih bersifat kedaerahan. C. Gaya bahasanya masih menggunakan perumpamaan yang klise, pepatah, peribahasa, tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. D. Jenis prosa yang dominan pada periode ini adalah roman atau novel. Contohnya yaitu Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Kedua, karakteristik prosa fiksi periode 1930 yaitu A. Jenis prosa yang dominan adalah roman. B. Permasalahan yang diangkat pada periode ini adalah kehidupan masyarakat kota, individu manusia, nasionalisme, dan bersifat didaktis. Contohnya yaitu Layar Terkembang karya Sutan Takdir Ali Syabana, Belenggu karya Armin Pane, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Ketiga, karakteristik prosa fiksi periode 1945 yaitu A. Prosa fiksi bentuk cerpen mulai dominan menyertai roman. B. Permasalahan yang muncul dalam karya periode ini seputar kemasyarakatan, kemiskinan, hak asasi, ketidakadilan, dan lain-lain. Timbulnya permasalahan itu karena pada masa itu Indonesia sedang berjuang merebut kemerdekaan. Contohnya dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kumpulan cerpen karya Idrus. Ateis berbentuk novel karya Ahdiat Kartamiharja, dan Jalan Tak Ada Ujung berbentuk novel karya Muchtar Lubis. 4. Karakteristik prosa fiksi periode 1950 yaitu A. Corak sastra pada periode ini berseragam, ada yang tentang politik dan ada yang tetap bebas. B. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. C. Sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka tinggi. Contohnya Pulang berbentuk novel karya Toha Mochtar, Penakluk Ujung Dunia berbentuk novel karya Bokor Hutasuhud, dan Di Tengah Padang kumpulan cerpen karya Bastari Asnin. Kelima, karakteristik prosa fiksi periode 1966 yaitu A. Cita-cita pada angkatan 1966 ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung dalam manifest kebudayaan. B. Ditandai terbitnya majalah sastra Horizon. C. Beragam aliran karya sastra yaitu surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. D. Karya sastra yang populer pada saat itu adalah prosa dan puisi. Keenam, karakteristik prosa fiksi periode 1970
yaitu A. Prosa-prosa beraliran surrealisme banyak muncul pada masa ini. B. Pengaruh filsafat eksistensialisme yang semakin kuat menyebabkan banyak karya prosa yang bertema absurdisme. C. Muncul karya-karya prosa bertema sufistik. D. Karya sastra yang populer pada saat itu berupa novel dan cerpen. Contohnya yaitu Gottlob berupa kumpulan cerpen karya Denarto, Olenka berbentuk novel karya Budi Dharma, Stasiun berbentuk novel karya Putu Wijaya, dan Khotbah di atas Bukit berbentuk novel karya Kunto Wijoyo. Ketujuh, karakteristik prosa fiksi periode 1980, yaitu A. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. B. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Karya sastranya berisi tentang menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. 8. Karakteristik prosa fiksi periode 1990, yaitu A. Kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. B. Semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. C. Mulai munculnya masalah gender. D. Mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. 9. Karakteristik prosa fiksi periode 2000. A. Bebas memainkan kata-kata dan makna. B. Mengangkat tema-tema dewasa. C. Bersifat kontemporer. D. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. E. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. F. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Selanjutnya, saya Raden Ayu Nur Kalimah Sahada akan melanjutkan materi mengenai perkembangan dinamika sosial pada periode 1920. Periode 1920 atau Angkatan Balai Pustaka, isi karya sastranya bertemakan yang pertama, bertemakan masalah kawin paksa. Yang kedua, menggunakan masalah pertentangan adat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua cenderung mempertahankan adat, sedangkan golongan muda cenderung menentang adat karena menurut mereka dapat menyebabkan kemunduran. Yang kedua, periode Pujangga Baru. Pujangga Baru lahir sebagai angkatan yang mulai beralih dari tema-tema adat, seperti kawin paksa. Angkatan ini mulai menggusur tema-tema yang lebih bersemangat dengan cita-cita baru pada karyanya. Para penulis dari berbagai pelosok tanah air berlomba-lomba untuk membuat karya sastra dengan berbagai gaya dan corak kebudayaan. Tetapi masih tetap dalam satu cita-cita. Angkatan ini tidak lagi didominasi oleh penulis-penulis dari Sumatera, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, periode Angkatan 45. Periode Angkatan 45 dimulai tahun 1942, sesudah masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian pada periode ini merupakan pengalaman dan saat yang paling penting dalam sejarah bangsa dan juga bagi sastra Indonesia. Pada masa ini, Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Melayu. Karena hal ini memberikan dampak pada intensifikasi pada penggunaan bahasa Melayu atau Indonesia secara politik. Jepang mengumpulkan para seniman di kantor pusat kebudayaan Klimin Bunka Shidosho. Pada mulanya, banyak seniman yang dengan penuh semangat menerima persatuan di bawah organisasi. Namun, berlalunya waktu, para seniman tersebut sadar bahwa mereka diperalat untuk kepentingan propaganda Jepang yang sedang berusaha menguasai seluruh Asia.
Kesadaran tersebut mulai muncul setelah mengetahui janji-janji kosong, kekejaman, dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Lalu yang keempat, periode 1950. Angkatan 50-an ditandai terbitnya majalah sastra kisah asuhan H.B. Jasin. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Ciri-ciri periode 50-an, angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah asuhan H.B. Jasin. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sesungguhnya secara intrinsik, ciri-ciri sastra terutama struktur estetik angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan, sebab gaya angkatan 45 dapat dikatakan diteruskan oleh angkatan 50. Hanya saja dengan adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari perang ke perdamaian, dari masa transisi penjajahan ke kemerdekaan, maka para sastrawan mulai memikirkan masalah kemasyarakatan dan baru dalam suasana kemerdekaan. Selanjutnya, angkatan 66. Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai ciri-ciri ingin adanya kemurnian pelaksanaan Pancasila dan pelaksanaan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan Tritura. Secara politis, angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat dan penyelewengan oleh pejabat negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan. Dengan semangat kebangkitan 66, masyarakat menolak budaya yang didominasi dengan politik. Selanjutnya yang keenam, yakni periode 70. Munculnya periode 70 karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik berupa karya sastra bercolak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik puisi, prosa, dan drama yang semakin tidak jelas. Misalnya prosa dalam bentuk cerpen. Pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja sehingga terlihat seperti bentuk saja. 7. Angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margate. Karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. N.H. Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karya di antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Lambarka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Margate dan Wirawe adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. 8.
Angkatan Reformasi. Seiring terjadinya pergeseran kekuatan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku, antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. 9. Angkatan 2000-an. Pada masa ini banyak sekali muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Ada di antara mereka yang sangat berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, hal-hal yang sensual bahkan seksual, yang justru lebih berani dibandingkan para pengarang lelaki pada umumnya. Ada di antara mereka yang mengusung ideologi kebebasan wanita yang dulu pernah dilakukan oleh N.H. Dini. Namun, ungkapan-ungkapan N.H. Dini tetap literik, tidak vulgar. Sebenarnya, minus idiom-idiom vulgar, karya mereka termasuk berbobot seperti juga prosa liris karya Linus Suyardi berjudul Pengakuan Pariem. Di bagian-bagian tertentu, karya Jenar Maisa Ayu dan Ayu Utami bahkan sangat puitis dan filosofis, menampilkan ungkapan-ungkapan yang benar dan cerdas, dengan imajinasi-imajinasi yang kaya akan renungan, mungkin juga humanis dan religius, serta mengandung hal-hal yang mengarah pada kontroversi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Anissa Maulida Zahrani, tentang gambaran tokoh perempuan periode tahun 1920 sampai tahun 2000 atau kajian feminis. Dunia perempuan yang terdapat dalam karya sastra diciptakan baik oleh pengarang laki-laki maupun pengarang perempuan. Sayangnya, pada awal perkembangan karya sastra Indonesia, karya pengarang laki-laki yang diperhitungkan, sedangkan karya perempuan dianggap hanya sebagai karya populer yang tidak layak diperhitungkan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, di atas para kritikus feminis berusaha untuk mengkaji karya-karya pengarang perempuan dengan tujuan agar pengarang perempuan pun layak dibaca, dikaji, dan selanjutnya diadakan penelitian terhadapnya. Dalam membedah karya sastra menurut kajian feminisme, ada kritik sastra yang berkaitan dengannya, yaitu kritik sastra feminis. Menurut Jeja Negara, kritik sastra feminis berawal dari kenyataan bahwa baik karya sastra tradisional maupun pandangan tentang manusia dalam karya sastra pada umumnya mencerminkan ketimpangan. Salah satu kegiatan kritik feminis adalah mengungkapkan teks-teks karya perempuan yang terlupakan dan tersisihkan dengan maksud menilai ulang teks-teks itu sehingga tercipta yang disebut ginokritisme, yaitu suatu kegiatan kritik feminis yang memusatkan perhatian pada tulisan-tulisan yang berfokus pada perempuan. Misalnya, representasi perempuan yang berbeda dalam positif terhadap perempuan yang tidak menikah, pengaruh penulis perempuan terhadap penulis perempuan lainnya, penggambaran hubungan antar perempuan atau komunitas perempuan dalam teks-teks yang selama ini dianggap sepele karena pemilihan topiknya tidak sesuai dengan selera maskulin untuk menyusun konon sastra perempuan. Kegiatan yang juga sangat penting dilakukan kritik feminis adalah menjelajahi konstruksi budaya gender dan identitas dalam karya sastra. Pada awal perkembangan sastra Indonesia, para pengarang yang dikenal dan dikaji karyanya sebagian besar adalah pengarang laki-laki, padahal pengarang perempuan sudah ada sejak awal perkembangan sastra. Paham feminis yang mulai merebak di tahun 1960-an ini menginspirasi pemerhati sastra untuk mengintegrasi teori tersebut dalam karya sastra. Pada awalnya, istilah feminis dalam karya sastra hanya dijadikan sebuah pendekatan dalam menginterpretasi makna karya sastra. Ide tersebut berawal dari pemahaman yang melihat sastra sebagai produk kebudayaan sehingga baik puisi maupun roman
atau novel mampu mengilustrasikan potret kehidupan patriarki yang berlangsung di dalam masyarakat. Karya sastra juga dipahami sebagai struktur dan proses budaya, yang dari proses tersebut dapat mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa periode tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian feminis tersebut dilakukan dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek ketertindasan perempuan atas diri laki-laki. Karena teori feminis beranggapan bahwa peran dan status perempuan itu ditentukan oleh jenis kelaminnya. Sehingga dalam setiap teks sastra terlihat gambaran budaya penindasan dan peremehan perempuan dalam masyarakat yang patriarkat. Karya sastra yang ditulis oleh laki-laki dianggap menampilkan citra-citra negatif atau stereotipe tentang perempuan sebagai sosok yang pasif, manja, pelacur, tertindas, inferior, takluk, dan marginal. Selanjutnya, karya sastra menjadikan ideologi feminis sebagai sebuah landasan kuat bagi perkembangan ideologi gender yang terorganisir dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan perempuan. Paham ini menjadi menarik ketika perempuan menyadari bahwa ketidakadilan dan ketimpangan gender tersebut tidak hanya ditemui pada tataran realitas, akan tetapi juga pada dunia imajiner. Dalam kesusastraan, feminisme ini berhubungan dengan studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada perempuan. Studi tersebut memberikan sebuah pilihan yang menarik bagi studi sastra, yaitu dengan menawarkan pandangan bahwa pembaca. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.